Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Kita akan mensyarahkannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita telah membahasnya tetapi tidak habis, ya. Kita menjelaskan hadis pada pertemuan yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulam minan nasi alaihi sadaqah, ya, kulla yaumin tatlu'u fi asy-syams. Artinya setiap ruas tubuh manusia, ada yang menghitungnya sekitar 360 ruas, itu ada sedekah, ya, setiap hari, ya, ketika terbitnya matahari. Ta'dilu bainal itsnain sadaqah, adil di antara dua orang, memutuskan perkara di antara dua orang itu termasuk sedekah. Ya, ini menyangkut imam dan ini sudah kita jelaskan. Yang belum kita jelaskan kelanjutan hadis ini, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Artinya adalah menolong seorang laki-laki, tu'inu ar-rajula, menolong seorang laki-laki fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, menolong seorang laki-laki, ya, membantu dia naik ke dalam ke kendaraan, ke binatang kendaraan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau menolong mengangkat barang ke kendaraannya. Sedekah, termasuk sedekah. Dari hadis ini sebagian ulama melebarkan, artinya membantu orang, bukan hanya mengangkat barang ke kendaraan, bukan hanya membantu orang mengangkat untuk naik ke atas kendaraan. Apa saja membantu orang itu termasuk sedekah. Ya, apa saja? Nolong angkat meja, ya, kemudian tagun kuah bulangong, apa saja itu termasuk sedekah. Cuman masalahnya kalau kita ambil upah boleh enggak? Karena sedekah itu kan tidak boleh ambil upah. Misalnya contoh, tolong bantu saya angkat barang ke mobil. Lantas kita kasih uang. Itu bagaimana itu? Para ulama dalam hal ini mengatakan, kalau kita niatkan sedekah maka kita tidak boleh minta uang. Ya, beda dengan diberi uang. Ya, beda ya. Minta uang dengan diberi uang itu beda. Kalau kita niat membantu orang, itu terhitung sedekah dan jangan minta uang. Kecuali kalau dikasih uang. Itu ambil aja, enggak kita minta kok. Tapi setelah kita berniat membantu orang lain, sudah terhitung di sisi Allah sebagai sebuah sedekah. Lantas kita bilang, "Hai, nyoka mateng mate lo lah cupeng." Itu sudah hilang sedekahnya. Pilih mana? Pilih uang atau pilih pahala sedekah? Ya. Jadi makanya dari hadis ini dikembangkan lagi oleh sebagian ulama, apapun membantu orang itu terhitung sedekah.
Tapi sangat terkait dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niatnya kita apa. Ya, makanya kalau orang sudah dari awal berniat sedekah, nggak mau dia terima uang, dikasih pun nggak mau, apalagi minta. Jangan saya sudah niat bantu Anda. Pahala di sisi Allah lebih banyak dari uang yang kamu kasih. Kamu kasih berapa? Paling hijau pengen dan kabar, paling hijau pedu, mempelobeh paling tiga. Tapi di sisi Allah berapa? Di sisi Allah, ya, idza arada, kata Allah di hadis qudsi, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan faktubu lahu hasanatan. Fa idza amilaha faktubu lahu bi asri amsalha ila sab'i mi'ah. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu kebaikan. Apabila niat baik tersebut diwujudkan dalam perbuatan, maka catatlah faktubu lahu bi asri ila sab'i mi'ah. Catatlah 10 hingga 700. Itu satu kebaikan. Nah, membantu orang itu kebaikan. Pilih mana? Pilih dicatat oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 atau uang 50.000. Nah, cuma rata-rata orang kepingin 50.000 kan. Namanya coba cari makan. Nah, jarang orang yang membantu itu. Tapi itu juga termasuk sedekah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Nah, kalimat thayyibah itu juga sedekah. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan kalimat thayyibah yang dimaksudkan di sini bukan kalimat thayyibah zikir. Karena kalau zikir itu sudah otomatis menjadi ibadah. Ya. Kalimat thayyibah yang termasuk zikir otomatis sudah jadi ibadah. Tidak perlu lagi dibilang sedekah. Beda ya. Ini para ulama sebagai memahaminya kata-kata biasa, kalimat yang baik. Bu panjang umur bu bagah bertemu lintu bu bagah bertemu darah baru bu, itu sedekah. Makanya para ulama mengatakan kalimat thayyibah itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan zikir, ada yang disebut dengan perkataan biasa. Kalau zikir apa? Kata Nabi, arba'un, ada 4 kalimat, kata kalimat. Arba'un afdalul kalami, yang sangat afdal, yang sangat apa? Afdal itu apa? Yang sangat besar pahalanya, yang sangat mulia. Arba'un afdalul kalami la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak akan memudaratkan kalian, ya, kalimat apa saja yang kalian baca. Ya. Jadi kata Nabi ada 4 kalimat yang sangat mulia dan tidak akan memberikan kemudaratan kepada kalian. Artinya Allah melindungi kita. Ya, kalimat apa saja yang kita mulai membacanya. Apa kata Nabi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu kalimat thayyibah yang paling utama, tapi dalam konteks zikir. Makanya Nabi menyuruh membaca setiap habis salat berapa kali? 33 kali. Kata Nabi apa? Man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa sab'ina wa hamidallah salasan wa sab'ina. Terus wa kabbarallah salasan wa sab'ina wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khataya'u wa in kanat misla zaidil bahri. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa artinya? Barang siapa yang membaca tasbih. Tasbih itu apa?
Subhanallah 33 kali setiap habis salat. Salat apa saja? Tidak dikatakan di sini salat maktubah. Yang dikatakan setelah habis salat. Salat apa saja termasuk salat sunat. Kita kan biasanya membacanya setelah salat wajib. Sebenarnya salat sunat boleh juga. Kan Nabi coba kita pernah siap nih redaksinya. Man sabbaha fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang membaca tasbih pada setiap setelah salat, enggak ada dikatakan salat maktubah. Salasan wa sab'ina 33 kali. Wa hamidallah salasan wa sab'ina dan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah dan takbir 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian mengenapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu, maka Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya ya, wa in kanat misla zaidil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini sudah pernah kita jelaskan ketika membahas tentang salat dulu. Nah, kalimat ini termasuk zikir, beda dengan kalimat yang biasa, perkataan yang baik. Ya, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layina. Ya, dah. Perlu kita jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan membaca 33 kali. Ya, ini perlu difahami. Kadang-kadang ada juga orang baca begini, mengejar jumlahnya, kuantitasnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan seperti itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan seperti itu. Allah enggak butuh irama seperti itu. Allah butuh kita hayati. Ya, subhanallah, kita hayati pelan-pelan saja. Kan? Makanya ayat mengatakan apa? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dengan rendah hati, merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qauli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Enggak perlu pakai irama. Allah enggak butuh irama kita. Memang bagus sekali irama kita apa? Subhanallah, kita hayati subhanallah. Subhan, kita hayati maknanya. Maha suci Allah 33 kali. Membaca selawat demikian juga. Maknanya ini enggak kita pakai irama. Ke irama, Allah enggak butuh irama. Berzikir pakai irama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak butuh kan seperti itu, kita hayati. Subhanallah, subhanallah kita hayati. Terus apa? Alhamdulillah, kita hayati. Allahu akbar, kita hayati. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayati kualitasnya. Ini zikir sampai berapa? 1000 kali, enggak jelas. Cepat sekali, enggak, kadang-kadang enggak. Coba kita lihat, pernah lihat orang sama dia baca qul huwallahu ahad, berputar-putar Muhammad wa ala ali. Allah enggak butuh irama, butuh penghayatan kita. Ini coba rata-rata pakai irama. Takbir hari raya, siapa yang buat irama itu? Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang buat irama itu? Nabi enggak ada buat. Mana hadisnya Nabi memberi irama? Pakai irama kita. Azan sendiri enggak pakai irama pada awalnya. Bilal ada pakai irama dia. Coba telusuri tentang azan. Nabi memakai Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum karena suaranya lantang, bisa membangunkan orang tidur, naik di atas bukit itu. Bukan di dalam masjid, di luar masjid, sehingga ketika orang masuk salat tahiyat masjid tidak terganggu. Kita azannya di sini, akhirnya terganggu, berdiri-berdirilah orang, padahal enggak ada tuntunan berdiri-diri. Tapi karena enggak bisa salat, karena sedang azan keras sekali, akhirnya berdiri-berdiri, akhirnya timbul syariat baru, berdiri-diri. Kalau di masa Nabi itu azannya di luar.
Kadang-kadang naik ke bukit atau dekat masjid, teriak Bilal, keras suaranya. Enggak pakai irama. Tapi kita sekarang dilombakan pakai irama yang paling bagus, yang paling cantik iramanya menang. Tapi ini jangan dikembangkan ya. Hayya 'alas shalah. Akhirnya orang menghayal-hayal. Saya bukan mengatakan tidak boleh ya. Tapi enggak ada dari Nabi, riwayat Nabi pakai irama. Itu masuk takbir, zikir-zikir, enggak ada irama. Karena apa? Penghayatan kita. Tapi hari ini kalau enggak pakai irama enggak asik lah. Azan enggak pakai irama enggak enak. Ya, Sajina ini tadi cantik bagus sekali iramanya. Saya terharu. Ya, tapi ini sekedar ini saja ya. Tapi coba cari ada enggak dalilnya irama itu enggak ada. Irama itu budaya yang masuk ke syariat. Yang kentara sekali hari raya. Kenapa iramanya bertahan saja seperti itu nanti. Makanya akhirnya pendapat. Jadi imam juga sebenarnya imam itu qiraah sab'ah itu hanya terbawa. Kadang-kadang ada sebagian kaum seperti kaum Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa membaca wadduha. Kami bilang tetap wadduhi." Maka Nabi membolehkan karena dia tidak bisa baca wadduhi. Datang kita bisa baca wadduha tapi suka juga baca wadduhi. Wadduhi udah kayak main-main. Ya. Dah, tapi itu masalah lain ya. Jangan terlalu dikembangkan. Kalau mau pakai irama silakan, takbir hari raya pakai irama silakan. Kalau nggak pakai irama nggak datang orang nanti. Nggak dipilih lah orang bagus-bagus suaranya ke irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik. Hah? Iya sama juga. Udah nggak bisa rubah lagi itu. Sudah melekat. Nggak berubah, nggak akan berubah lagi sampai kiamat nggak berubah lagi. Ya udahlah. Ya jadi tadi apa? Kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah kedua itu artinya ngomongan biasa itu sedekah. Sedekah. Ayo kita salat, sedekah. Ayo ya segera menikah ya, sudah sedekah. Gimana kita besok pagi kita goes untuk kesehatan, sedekah. Masya Allah sebenarnya banjir sedekah kita ini. Sedekah perkataan yang baik. Sedekah. Sedekah. Tapi ingat sedekah itu ada ketentuannya. Jangan sampai hilang pahala. Di antara yang menghilangkan pahala sedekah adalah apa? Suka menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Contohnya apa? Nah, untung lu pegah bang, aku pingat bang. Mungkin kamu kabeh ni. Ya, sebenarnya hati-hati juga. Kita bangga telah menasihati orang. Yang pokoknya anunya kagok tak lun nasihati setiap hari saya nasihati dia. Kita kan enggak sadar itu. Padahal sebenarnya itu kadang-kadang kadang-kadang tanpa sadar itu menjadi ria, sum'ah. Makanya Nabi sangat takut. Sampai Nabi yang sering saya bilang apa? Kadang-kadang ria itu sangat halus seperti apa? Kadabi bil namli ala safati sauda'a fi dulumatil laili. Kadang-kadang seperti jejak semut di atas batu hitam di malam hitam. Tanpa sadar kita, syukur saya nasihati dia. Jadi orang dia. Syukur saya beri nasihat dia. Kita enggak sadar, suka menyebut-nyebut. Kelihatan kan halus sekali itu. Halus sekali. Seperti apa? Seperti jejak semut di atas batu hitam di malam hitam. Makanya Nabi sangat takut. Nabi enggak takut dengan syirik besar. Karena syirik besar kita semuanya kenal, tahu. Tapi syirik kecil kita enggak tahu. Maka ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan ada doanya. Ya jadi apa? Kalimat thayyibah. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Ya, setiap langkah menuju
salat menuju masjid macam untuk salat itu sedekah. Ya, setiap salat, setiap langkah menuju masjid itu sedekah. Dan sudah ma'ruf hadis-hadis tentang keutamaan ya melangkah menuju masjid. Di antaranya hadis kata Nabi kullu khutwatin dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, kullu khutwatin yahtuha ila shalah yuktabu lahu biha hasanatun wa yumha anhu biha sa'iyatun. Setiap langkah menuju masjid untuk salat itu ditetapkan satu kebaikan, artinya dicatat satu kebaikan dan dihapuskan satu dosa setiap langkah. Khutwa disebut juga dengan khutwatil iman. Kenapa saya katakan khutwatil iman? Karena ada khutwati syaitan. Ya. Karena ada khutwati syaitan, ada khutwatil iman. Lawan syaitan atau apa kalau kita istilahkan? Lawan khutwati syaitan. Ya. Cuman beda konteksnya. Kalau khutwati syaitan itu maknawi, bukan langkah yang sebenarnya, bukan langkah kaki. Khutwati syaitan itu artinya apa? Walaupun maknanya secara lahiriah langkah-langkah syaitan, artinya itu apapun ya godaan syaitan. Tapi kalau khutwati, kalau kullu khutwatin, setiap langkah yahtuha ila shalah itu hakikiah, memang langkah. Cuman tafsirnya bisa nanti pakai apa? Fotun kan, langkahnya fotun, langkahnya apa lagi? Vario, langkahnya apa lagi? Skupi, atau langkah kaki biasa, itu semuanya dicatat. Nah, kadang-kadang ada yang ortodoks sekali ya, supaya banyak pahala sengaja tinggal jauh kemudian jalan kaki. Allah sebenarnya enggak membebani kita seperti itu. Jangan terlalu kaku seperti itu. Naik Mio juga banyak pahalanya. Setiap roda, malah setiap roda. Jangan kita membebani diri. Sengaja cari rumah yang jauh. Memang secara teks dahiriahnya memang betul. Tapi ketika Allah beri kemudahan kepada kita, itu juga punya keutamaan. Ya terserah, itu kan pemahaman. Bisa saja berbeda-beda. Ya, jadi ada khutwati syaitan, ada khutwatil iman. Begitu kita kasih nama. Boleh. Ya, khutwati syaitan. Ya, langkah-langkah syaitan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah langkah orang yang pergi ke masjid itu termasuk sedekah. Langkah orang ke masjid. Kita lanjutkan lagi. Ya, wa tumitul ada anit tariq. Ya, menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan di jalan, bukan hanya duri, apa saja, menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang sangat terkenal ya, tentang iman juga dari Abu Hurairah. Bagaimana bunyinya? Al-iman sab'un wa sittuna syu'batan. Al-iman sab'un atau ya al-iman ya bid'un, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Ya, iman itu memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Ya, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit tariq. Nah, bersama dengan hadis ini. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk iman. Ya, termasuk iman. Nah, dalam hadis ini dikatakan termasuk sedekah. Nah,
Jadi menyingkirkan hambatan dari jalan itu termasuk iman dan juga termasuk sedekah. Ada dua dalil menunjukkan hal itu. Yang menunjukkan menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk iman, itu hadis yang tadi tentang cabang-cabang iman. Sementara yang menunjukkan menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah, hadis ini. Hadis ini. Ya, makanya ada orang mengartikan iman itu keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Benar nggak definisi ini? Kan iman itu dia, kalau kita buka kitab-kitab akidah, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab, itu diartikan iman itu ada apa? Keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Tapi bagaimana dengan hadis dari Nabi? Nabi mengatakan apa? Menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan juga termasuk iman. Dan lanjutan hadis itu apa? Al-haya'u syu'batan minal iman. Al-haya'u syu'batan minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau begitu makna iman apa? Itu berarti harus direvisi itu definisinya. Jadi kalau kita katakan keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah, ternyata Nabi menjelaskan cabang-cabang iman itu juga termasuk perbuatan, amal saleh dan juga termasuk akhlak. Ya, tapi sudahlah, itu kan masalah definisi. Nah, sekarang ya baik, iman itu adalah keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan dalam hadis ini dikatakan bahwa menyingkirkan duri dari gangguan dari jalan itu termasuk sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk iman. Ya. Iman itu ya, penjabaran dari iman disebut dengan rukun iman. Inti dari iman itu disebut dengan tauhid. Lawan tauhid disebut dengan syirik. Ya. Tetapi tidak sempurna iman kita jika kita tidak beramal saleh, tidak memiliki akhlak yang mulia. Nah, karena terkait tadi, ternyata malu itu juga sebagian dari iman. Bahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Apa hadisnya? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Ada hadis begini bunyinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling bagus akhlaknya di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya terhadap istri-istrinya. Nah, itu sudah lain-lain pemahaman. Berarti tidak sempurna iman seseorang jika tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini perlu kita katakan. Kenapa? Ada sebagian orang yang penting iman, akhlaknya hampir nggak ada. Sikit-sikit mengkafirkan orang, sikit-sikit membid'ahkan orang, kadang-kadang salam nggak dijawab. Ngomong sama orang yang dikatakan ahlul maksiat itu kasar-kasar, angkuh, menganggap diri sudah sangat beriman. Tapi ternyata Nabi juga mengatakan akhlak itu juga bagian dari iman. Tidak sempurna iman kita kalau nggak memiliki akhlak, kita nggak menghormati orang lain. Sesama Islam saja kadang-kadang kita nggak menghormati hanya karena dia ahli maksiat atau ahli bid'ah misalnya, atau barangkali orang musyrik tapi dia masih Islam, sehingga nggak ada pendekatan dakwah, yang ada pendekatan tahdzir. Apa gunanya dakwah kalau begitu? Ada Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Datangnya aja, assalamualaikum, maaf ya yang kamu lakukan ini bid'ah ini, masya Allah, ini lakukan syirik. Jangan kita denak dia. Jangan, ini dosa, masya Allah, dosa. Dosa ini. Jangan berjudi, dosa. Jangan kita datang, wow, hantam.
Memang ada hadisnya apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam tastati' fa bilisanihi fa illam tastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu apabila kita sudah punya kekuatan. Sudah punya kekuasaan. Makanya kacau-kacau ni, saling bentrok-bentrok, saling ini. Karena apa? Kita lebih fokus kepada iman. Padahal tidak sempurna iman kita jika tidak memiliki akhlak yang mulia. Yang paling menarik dari hadis tadi apa? Coba kita ulang lagi. Kata Nabi apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurnanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang menarik kata Nabi selanjutnya, wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang paling bagus akhlaknya di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya terhadap istri-istrinya. Ya. Berarti siapa orang yang paling beriman? Yang paling bagus akhlaknya terhadap istrinya, enggak ada yang lain. Berarti yang paling bagus akhlaknya adalah seorang suami yang soleh. Jadi kalau ada orang ya dengan perempuan lain lemah lembut ngomongnya, dengan istri sendiri sikit-sikit marah, terus mengaku dia sangat beriman, salah, kontradiksi. Ya, maka lihatlah orang beriman itu dalam rumah tangganya. Jangan sekali-sekali memukul istri kita. Jangan sekali-sekali memarahi istri kita. Boleh enggak memarahi istri? Boleh, tapi sekedarnya saja. Ya, kalau dia bandel kali. Ya, itu dah. Udahlah, saya enggak bahas. Dah sering. Dah, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, kita selesaikan bab ini. Wa an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat." Wahai perempuannya kaum wanita muslimat. La tahqiranna jarah. La tahqiranna jaratun li jaritiha walau firsina syatin. Ini hadis ini maksudnya gini, wahai perempuan muslimat, janganlah kalian menghina tetanggamu, meremehkan tetanggamu, walaupun tetanggamu kasih kamu kaki kambing. Kaki kambing itu istilahnya pemberian yang sangat rendah. Kaki kambing. Jangan remehkan. Wah, karena kenapa Nabi mengatakan perempuan? Karena perempuan ini paling apa? Paling sensitif ya terhadap tetangga. Nah, jadi kata Rasulullah, wahai kaum wanita muslimat, janganlah kalian menghina tetanggamu, walau tetanggamu memberi hanya kaki kambing. Kaki kambing itu istilah pemberian yang sangat rendah. Nah, makanya Nabi dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zaid." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir la yu'addi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangga. Tapi masalahnya kadang-kadang tetangga pula kita musuh besar kita. Sering terjadi justru perkelahian yang sangat sengit antar tetangga. Ini hebat juga nih iblis ini. Oh, tetangga yang disuruh muliakan oleh Nabi, tapi iblis justru menggoda kita, membelit jiwa kita agar kita dengki dengan tetangga kita, sehingga musuh besar kita tetangga. Saya pernah melihat perang antara tetangga, luar biasa, main lempar-lempar piring, main tarik-tarik rambut. Pernah saya saksikan dengan mata saya sendiri, luar biasa. Itu dengan tetangga. Padahal Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, la yu'addi jarahu. Jangan menyakiti hati tetangganya. Jangan menyakiti hati tetangganya. Nah ini, ya. Satu hadis lagi dalam kitab ini, kita selesaikan saja. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridhonya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullu ma'rufin sadaqah. Ini hadis yang sangat umum. Kullu ma'rufin, setiap yang ma'ruf itu sedekah. Makanya saya bilang tadi ada sebagai ulama menafsirkan ya bukan hanya membantu orang naik kendaraan. Ya, apapun pertolongan, apapun yang ma'ruf itu termasuk sedekah. Nah, kalau begitu, sedekah itu tidak semata-mata kaitannya dengan harta. Orang miskin juga bisa bersedekah. Dengan cara apa? Dengan bersedekah secara maknawi. Nah, ini hadis-hadis ini itu kaitannya dengan sedekah maknawi. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah hakikah, ada sedekah maknawiyah. Ya, yang hakikat apa? Dalam bentuk uang. Ya, sedekah dalam bentuk hakikat itu dalam bentuk uang, dalam bentuk benda lah. Benda berharga. Tapi secara maknawiyah artinya apa? Keadilan, adil, kita menolong orang lain, ya, ucapan yang baik itu secara maknawiyah. Nah, itu bisa dilakukan tanpa harta. Dan itu pahalanya juga seimbang dengan apa? Dengan sedekah hakikiyah tadi. Bahkan bisa jadi lebih besar. Nah, kalau kita lihat ya, dan kita lihat hadis Nabi tentang masalah sedekah, tentang masalah persaudaraan, Masya Allah, sebenarnya kaum muslim ini itu betul-betul umat terbaik yang ada di dunia. Terutama dalam hal kasih sayang. Tapi kenapa justru umat Islam saling berkelahi? Ada apa nih rupanya? Padahal begitu Nabi menganjurkan kita ucapan yang baik, membantu orang lain, sampai Nabi mengatakan itu bagian dari sedekah walaupun secara maknawiyah. Maknawiyah itu begini maksudnya, bukan arti yang sebenarnya. Contoh misalnya tentang hijrah. Hijrah secara hakikat apa? Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu secara hakikiyah. Kalau secara maknawiyah, kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajirin itu kata Nabi adalah orang yang hijrah dari larangan-larangan Allah. Itu maksudnya hijrah dalam pengertian maknawiyah. Demikian juga sedekah dalam pengertian hakikiyah adalah memberikan harta kepada saudara kita, tapi dalam makna dalam konteks maknawiyah, itu tadi yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ucapan yang baik, apalagi menolong orang lain, apalagi bermuka manis. Kalau ada maksudnya, apalagi ma'ruf, ya. Itu termasuk sedekah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Tapi kalau dalam hal bermaksiat, saya jelaskan. Misalnya suruh minta beli rokok. Ya. Itu kita nggak mau apakah berpahala? Ya. Tetap dapat itu. Atau maksiat yang lain. Kan meja orang mau main judi. Ya. Bantuan kan sudah. Kita nggak mau. Kan itu menghilangkan pahala. Ya. Yang kedua kita sedekah. Sedekah ini kan artinya memberi manfaat pada orang lain, menyenangkan orang lain, kan seperti itu. Ya. Senyum, orang lain senang. Menyenangkan orang. Ya. Tapi dalam hal melangkah dari ke masjid, itu kan usahakan juga sabar. Ya. Ini sebenarnya kan amalan baik yang diperintahkan kadang tempat yang baik kita melakukan. Tapi tidak ada yang menguntungkan di situ orang lain. Ya. Ada yang diuntungkan dengan sedekah itu. Nah, jadi kenapa di situ dianggap sedekah bukan amalan baik? Iya. Demikian. Bagus. Pertanyaan tadi, ada orang tolong beli rokok, tapi kita tahu rokok itu haram, enggak mau. Apakah itu terhitung kita enggak mau itu sedekah? Ya, kan itu. Nah,
Itu kita jawab dengan hadis yang terakhir dalam kitab ini. Apa hadis yang terakhir tadi? Ya, hadis yang terakhir apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Nah, apakah ketika kita menolak membeli rokok itu termasuk ma'ruf? Ya. Nah, ma'ruf itu tidak bisa dipisahkan dengan nahi mungkar. Itu termasuk nahi mungkar. Dan nahi mungkar itu tidak bisa dipisahkan dari ma'ruf. Nah, coba kita lihat hadis-hadis tentang ma'ruf dan nahi mungkar dan ayat-ayat juga. Ya. Maka itu juga itu termasuk sedekah berpahala. Karena dia dianggap ma'ruf dan ma'ruf itu tidak bisa dilepaskan dari nahi mungkar. Bisa. Cuman masalahnya tidak ada ulama yang menjelaskan cara spesifik seperti itu. Kalau ada baru kita ini, sehingga sulit kadang-kadang orang memahaminya. Tapi jelas dapat pahala. Cuman nggak usah kita pikirkan apakah pahala sedekah atau enggak. Yang jelas itu bagian dari nahi mungkar. Nahi mungkar itu berpahala. Tergantung tafsir kita ya. Kalau itu bisa kita tafsirkan seperti itu, bisa bagian dari sedekah. Kalaupun bukan sedekah, dia juga dapat pahala. Yang kedua, tadi sedekah memberi manfaat kepada orang. Tapi kenapa kok ya melangkah kaki ke masjid itu juga sedekah? Masalahnya sudah disebutkan oleh Nabi sedekah, kita mau bilang apa? Nabi sendiri bilang, masa kita mau berdiskusi lagi dengan Nabi? Apa kata Nabi tadi? Saya ulangi lagi. Bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah ya menuju salat itu sedekah. Ya, Nabi sendiri mengatakan sedekah ya sedekah. Mau apakah bermanfaat bagi orang lain atau tidak ya sudah, kita tauqifiyah saja, berhenti pada dalil. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.